sudah terjadi restorasi, terjadi transformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam dunia kehewanan. Tetapi yang memprihatinkan, ini menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah sindiran bagi kita. Ada banyak orang Kristen sekarang ini yang justru kalah dengan hewan-hewan itu. Bagaimana cara kita mengasihi? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di sini dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi engkau. Yang pertama tadi, cara mengasihinya seperti Kristus mengasihi. Tapi yang kedua di situ tersirat, mengasihi itu tidak boleh diwakilkan. Yesus tidak berkata, kamu harus saling mengasihi sama seperti si A mengasihi kamu. Tidak. Tapi sama seperti aku. Artinya, aku tidak bisa mewakilkan kasihku kepada siapapun. Kalau aku mau mengasihi kalian, berarti kasihku langsung kepada kalian. Contoh, supaya mudah dimengerti. Ini tiba hari Sabtu. Seorang pemuda, dia berkata kepada pacarnya, nanti kita ketemu ya di mall ini, misalnya. Tetapi bukan saya yang datang, saya wakilkan teman saya ya. Coba kira-kira sungguh-sungguh enggak si pria ini mengasihi pacarnya? Yang kedua, mau enggak pacarnya menerima orang lain yang menjadi perwakilan dia untuk bertemu? Saya percaya tidak akan mau. Itu membuktikan dengan jelas dari contoh praktis di tengah-tengah dunia ini saja. Kasih itu tidak boleh diwakilkan. Jadi contohnya, kalau Bapak Saudara meminta maaf ke orang lain, diwakilkan oleh si A, sampaikan dulu kepada si Anu, kemarin itu saya salah kepada dia. Maka Bapak Ibu Saudara berkata kepada si A, sampaikan dulu maafku ke dia. Jangan-jangan justru menambah kejengkelan daripada orang yang telah kita sakiti. Kita sendiri yang harus langsung datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau jaraknya jauh? Yang banyak alasan memang. Tapi sekarang ini kan ada WA, ada SMS, ada telepon. Suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita ketemu, saya akan minta maaf langsung kepadamu. Tapi karena jarak kita yang jauh dan engkau telah saya sakiti sekian lama, mohon maafkan saya. Ampuni saya teman. Saya menyadari kekurangan kelemahan saya. Bisa. Itu hanya teknis. Jangan salahkan teknis. Selalu ada jalan kalau kita ada kemauan. Kalau ada kasih, pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana cara kita mengasihi? Pertama, mengasihi itu aktif, bukan pasif atau menunggu. Yang kedua, mengasihi itu sama seperti Kristus mengasihi kita. Yang ketiga, mengasihi itu dengan memberi teladan. Yang keempat, mengasihi itu tidak bisa diwakilkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya simpulkan renungan kita pada saat ini. Saya membaca sebuah buku ilustrasi, dan itu menggugah saya, saudaraku, untuk menyimpulkan khotbah saya pada kesempatan ini. Ada 3 hal penting yang disampaikan di dalam buku yang saya baca itu. Yang pertama, membenci orang yang mengasihi kita. Itu sifat hewani. Saya ulangi, membenci orang yang mengasihi kita, itu sifat hewani. Tetapi ini pun saya memberikan kritik kepada buku yang saya baca itu. Kenapa? Karena saya banyak menemukan di Google Image, di Google Gambar, berbagai jenis binatang. Gambarnya itu lucu-lucu. Ada saya temukan cicak dengan cicak berpelukan. Ada saya temukan anjing dengan kucing bermain bercengkrama bersama. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, sudah terjadi restorasi, terjadi transformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam dunia kehewanan. Tetapi yang memprihatinkan, ini menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah sindiran bagi kita. Ada banyak orang Kristen sekarang ini yang justru kalah dengan hewan-hewan itu. Kenapa? Karena selalu berkeras hati, tidak mau mengampuni, tidak mau
saling memaafkan seorang terhadap yang lain. Yang kedua, mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu sifat manusiawi. Jadi kalau orang lain mengasihi kita, kita mengasihi dia. Orang Batak bilang, holong mengalap holong. Kalau kau berikan kepadaku holong, aku berikan holong. Saya kasih tahu itu standar manusiawi. Standar yang wajar. Standar yang biasa-biasa. Padahal Tuhan Yesus memanggil kita bukan biasa, tapi luar biasa. Apa buktinya? Saya akan tunjukkan nanti. Bagaimana kualitas kasih kita selama ini? Adakah kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Maka kita sama dengan dunia ini. Pemungut cukai pun begitu. Dia mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi kita harus tampil beda. Jangan standar kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu biasa. Itu wajar. Itu manusiawi. Tapi yang Tuhan rindukan dari kita, bagian yang ketiga, mengasihi orang yang membenci kita. Bahasa lain, janganlah kau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini standar kita. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Itu standar kekristenan, Bapak Ibu. Jangan kita buat kekristenan itu menjadi kerdil, menjadi dangkal dan sempit. Tidak. Sesungguhnya kehadiran Kristus membawa sesuatu yang revolusioner, membawa sesuatu perubahan yang sangat radikal, sesuatu yang sangat besar dan berbeda. Makanya dikatakan perintah baru yang diberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita, generasi penerus berikutnya saat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, di mana kategori kita, kelompok kita di mana? Standar kita di mana? Membenci orang yang mengasihi kita, sifat hewani. Mengasihi orang yang mengasihi kita, sifat manusiawi. Tetapi mengasihi orang yang membenci kita, sifat ilahi, kasih agape. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Sekalipun kita jahat, berdosa, kecenderungan hati kita berbuatkan kejahatan, tapi di saat-saat itulah Kristus datang kepada kita. Bukankah dalam Roma pasal 5 dikatakan, Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah dalam keadaan berdosa. Dia rela mati bagi kita. Saudaraku, mari biar pada kesempatan ini kita disadarkan, kita dievaluasi, kita diintrospeksi, kita diperbaiki, dituntun dan diarahkan supaya hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau katakan di akhir dari khotbah saya ini, selamat hidup untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami telah membahas bagaimana pentingnya hidup untuk saling mengasihi. Engkau mengerti dan mengetahui setiap keberadaan dari anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan dan menyaksikan apa yang telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan menopang masing-masing kami, sehingga mampu untuk hidup harus saling mengasihi. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami sepele dengan hukum yang terutama ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh digugah, didorong, disadarkan, dimotivasi, diteguhkan, dikuatkan untuk menjalankan kasih yang dari Bapa. Ampuni Bapa, jikalau Engkau temui ada di antara saudara-saudara hamba-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau ada di antara mereka yang menyimpan akar pahit, sakit hati, kebencian, kemarahan kepada orang lain, biarlah lewat mendengarkan firman Tuhan ini, hati mereka dibebat, dijamah, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan roh pengampunan, lepaskan roh yang rela berkorban, sehingga hati yang terluka dibebat, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami mengasihi sesama kami seperti Kristus mengasihi kami, rela berkorban, rela menyerahkan nyawanya demi menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa bagi siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Bagi mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang mengalami ketawaran, kegersangan, kesuaman dalam kasih, curahkan kasih dari sorga, menaungi melingkupi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan hati mereka, pulihkan hidup mereka, sehingga dikuasai oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Roh Kudus, kuatkan, teguhkan, pulihkan, sempurnakan hidup kami, supaya hidup kami hidup untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.